Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada peserta webinar coaching klinik yang sudah hadir di room Zoom pada malam hari ini. Sebelum dimulai, teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat dalam kegiatan webinar coaching klinik dengan tema Bongkar Rahasia Esai Juara dan Cara Cepat Lolos Pendanaan Kampus yang tentunya dilaksanakan pada hari ini Sabtu 25 April 2026. Diharapkan teman-teman sekalian dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan juga aktif tentunya agar ilmu yang kita semua dapatkan maksimal juga tentunya. Perkenalkan, saya Kakak Arisna Saki yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan terkait Zoom kita pada malam hari ini. Yang pertama, peserta harus menggunakan format penamaan Zoom dengan username nama peserta underscore instansi. Selanjutnya, teman-teman harus mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Diharapkan jangan keluar masuk Zoom agar informasi dapat disampaikan dengan baik dan diterima pula dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di grup dengan notes apabila perangkat teman-teman tidak mendukung, maka itu tidak dipermasalahkan. Selama penyampaian materi oleh pemateri, peserta diharapkan tidak boleh on mic kecuali nanti pada sesi tanya jawab. Ketika sesi tanya jawab, peserta diharapkan on kamera dan juga mikrofon, memperkenalkan diri serta asal instansi, dan yang perlu diperhatikan teman-teman untuk pertanyaan di luar materi seperti teknik kegiatan dan juga administrasi pada saat kegiatan lomba, itu dapat disampaikan dan ditanyakan melalui admin WhatsApp Sentosa Foundation atau IDFS 5. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi awal kegiatan. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk berkenan menyalakan kamera dan juga mengikuti arahan dari panitia dokumentasi. Silakan teman-teman untuk di-on-kan kameranya. Oke, slide pertama, satu, dua, tiga. Oke. Untuk teman-teman yang belum on cam, eh, dipercepat. Oke. Slide kedua, tiga, dua, satu. Slide ketiga, tiga, dua, satu. Slide keempat, tiga, dua, satu. Slide kelima, tiga, dua, satu. Slide keenam, tiga, dua, satu. Slide ketujuh, tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Dan slide terakhir, tiga, dua, satu. Nah, di hari ini pada kegiatan webinar coaching klinik khusus finalis IDFS 5, kita akan bersama pemateri yang luar biasa, yaitu sama Kak Lailatul Muqaddimah. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan terkait profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar langsung dari pemateri yang inspiratif, yaitu Kak Lailatul Muqaddimah. Beliau merupakan mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura yang telah menorehkan berbagai prestasi di bidang kompetisi esai dan juga karya tulis ilmiah tingkat nasional. Nah, beliau merupakan peraih juara umum pada event yang diselenggarakan oleh Sentosa Foundation
serta berhasil meraih Grand Champion pada National Essay Competition pada tahun 2025 di Lombok dan Idea Fest 4 di Bali. Selain itu, beliau juga meraih silver medal pada Pekan Ilmiah Nusantara pada tahun 2025 di Malang, silver medal pada Mandalika Essay Competition pada tahun 2024, serta bronze medal pada Lomba Esai tingkat nasional di Bali dan Faverta Fair pada tahun 2023. Dan tidak hanya itu, teman-teman, beliau juga berhasil memperoleh pendanaan program kreativitas mahasiswa dari Belma Waditi selama 2 tahun berturut-turut. Dan selain aktif berprestasi, beliau juga menjadi pembicara dalam berbagai forum ilmiah dan juga kepemudaan. Dan tentunya dengan pengalaman tersebut, pada malam hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali insight dari beliau. Dan dengan pengalaman yang luar biasa tersebut, beliau akan membagikan strategi dan juga tips berharga dalam sesi bertema Bongkar Rahasia Esai Juara dan Cara Cepat Lolos Pendanaan Kampus. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Lailatul Muqaddimah untuk menyampaikan materi. Kepada Kak Lailatul, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Baik. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempercayai saya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Dan juga selamat bagi teman-teman Idea Fest 5 yang akan presentasi langsung nantinya di Bogor. Saya ucapkan selamat dan nantinya selamat semangat dan selamat bertanding. Oke, sebelum itu betul tadi sudah dikenalkan oleh kakak moderator kita yaitu Kak Ari Sana ya. Saya Lailatul Muqaddimah, mahasiswa program studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari UTM, dari Trunojoyo Madura, yang biasanya juga aktif ya ikut eventnya dari Sentosa Foundation. Oke, teman-teman, di sini kita santai saja ya, kita diskusi tentang kepenulisan esai yang pastinya mulai dari penyusunan, presentasi, hingga mendapat pendanaan dan juara di kampus maupun di luar kampus. Jadi, setiap teman-teman yang membuat karya tulis nih kan pasti punya kriteria masing-masing, punya gaya masing-masing dalam menuliskan karyanya. Kita diskusi pada malam hari ini bagaimana sih kita menulis dan mengusung gagasan kita mulai dari judul sampai dengan tahap presentasi nantinya. Misal dari aku nanti ada yang kurang bisa teman-teman sampaikan di forum ini karena ini baru pertama kali ya aku ngisi di eventnya Sentosa. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia. Pastinya ada banyak teman-teman dari luar kampus di Indonesia ini yang lebih hebat di sini dari 200 peserta ya Kak pada malam ini. Pastinya dari berbagai kampus-kampus besar juga. Seperti itu. Saya izin share screen dulu untuk materi malam ini. Oh, baru meninggal? Yang mana? Buat Yang viral? Bukan gitu moderator yang anu, bisa bantu yang saya untuk iya share yang screen driver. karena masih ada kendala di laptop saya. Masa driver? Baik, sebentar, Pernah Kak. juga driver. Dapat itu. Mateku sebagai saksi mata. Bahkan apa?
Apakah sudah ada untuk PowerPoint-nya, teman-teman? Sudah kelihatan? Sudah, Kak, sudah. Sudah, Kak. Jadi, untuk apa namanya? Untuk tips dan trik kita dalam menyusun karya pastinya sangat mudah teman-teman dapatkan ya di era sekarang ini. Bahkan nggak cuma triknya aja, teman-teman masukkan promptnya, teman-teman masukkan keinginan penyusunan karyanya seperti apa untuk jadi karyanya langsung pun bisa teman-teman dapatkan secara mudah ya. Akan tetapi hasil karya dari kecerdasan buatan sama kecerdasan manusia kan pastinya beda seperti itu. Dan di sini aku sharing gimana sih cara atau eh, apa ya karakter dalam aku menulis esai itu menulis esai itu sendiri. Yang pertama pastinya kita punya strategi ya dalam menyusun karya kita sebaik mungkin. Jadi dari langkah awal yang kita dapatkan atau yang kita lakukan, mulai kita dari mencari event esai itu sendiri, dan pastinya setiap event yang dilaksanakan ada yang namanya tema besar, mulai dari tema besarnya apa, dan dipecah ke dalam subtema apa saja untuk pelaksananya online ataupun offline, pastinya sudah ada di panduan ketika panitia nge-share event itu tersebut. Jadi yang harus kita pahami mulai dari tema lomba biar apa? Biar tidak melenceng nantinya dari apa namanya kriteria penilaian. Dan teman-teman juga harus memahami penilaiannya ini lebih besar di karyanya atau lebih besar di tahap presentasinya nanti. Cuman di balik itu semua harus mengusahakan semaksimal mungkin di bagian penulisan karya ataupun tahap presentasinya seperti itu. Yang kedua, ketika kita udah dapat informasinya seputar tema dan subtema yang akan kita ambil nih untuk lebih memudahkan kita dalam menulis karya tersebut, pastinya kita mengusung suatu gagasan atau suatu ide yang memiliki keterbaruan di sekarang ini. Otomatis untuk berbagai yang Tan- dapat kita modifikasi menjadi didukung oleh data-data melalui studi literatur yang kita bisa dapatkan seperti itu teman-teman. Jadi untuk ide sendiri harus smart juga yang pastinya spesifik, terukur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan struktural esai. Seperti yang kita ketahui bersama, esai sendiri kan memiliki tiga struktur nih, mulai dari pendahuluan, pembahasan, serta penutup yang nantinya habis ini saya akan bahas satu persatu. Jadi ini gambaran besarnya langkah awal kita menulis. Mulai dari pemahaman panduan, terus menentukan ide secara kasaran dulu, mencari data-data untuk mendukung gagasan yang akan kita buat dan dilanjutkan dengan penyusunan strukturalnya nantinya. Namun sebelum menyusun struktur yang eh, telah saya sebutkan tadi, mulai dari latar belakang, pembahasan serta penutup, kita menentukan judul awal karena judul itu highlight dari apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Jadi ketika di judul saja tidak menarik, otomatis akan mengurangi apa ya? Mengurangi minat reviewer atau juri untuk membaca dan mengoreksi karya kita lebih baik lagi tetapi ketika judul kita on point nih sudah bagus mulai dari meringkas permasalahannya apa, solusinya bagaimana, kita tuangkan di judul pasti akan memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat juri. Dan adapun penyusunan judul ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dari identifikasi permasalahan. Untuk permasalahan sendiri, aku memiliki kriteria nih yang dapat diusul sebagai permasalahan yang akan kita angkat. Intinya ada indikator-indikator yang membuat
apa ya, permasalahan itu harus diselesaikan. Yang pertama, menarik nggak permasalahan ini buat dikaji lebih lanjut seperti itu teman-teman. Yang kedua, eh, kebermanfaatannya atau keberlanjutannya penting atau tidak untuk diselesaikan. Dan adanya indikator tersebut, lagi-lagi kita harus didukung dengan data yang dapat memperkuat ide untuk menyelesaikan dari permasalahan yang ada. Setelah kita tahu permasalahannya dan benar-benar ada data yang mendukung, kita tahu nih urgensi penyelesaian dari masalah itu tersebut. Berarti kita tahu tingkatan tingkatan masalah itu untuk diselesaikan pentingkah atau sangat penting seperti itu teman-teman, dan kita menawarkan yang namanya solusi penyelesaian dari masalah yang ada seperti itu, dan itu yang nantinya akan kita tarik menjadi judul besar yang akan kita angkat. Untuk ide teman-teman yang sering aku temui ya itu keren-keren, bagus-bagus, akan tetapi terkadang kan kita masih bingung nih untuk menyusun judulnya seperti apa. Jadi jangan sampai ide atau gagasan kita udah bagus, akan tetapi judul yang dirangkai itu kurang menarik sehingga nantinya dapat mengurangi penilaian yang ada seperti itu. Dan setelah judul kita masuk ke strukturalnya yaitu bagian latar belakang. Untuk latar belakang sendiri pastinya sudah tidak asing nih bagi teman-teman ketika menyusun latar belakang. Ada yang memulainya dari pembahasan yang umum ke khusus, ada yang apa namanya? Membahasnya dari khusus ke umum. Cuman di sini aku pecah menjadi 3 bagian karena idealnya untuk latar belakang sendiri itu mulai dari 4 sampai dengan 5 paragraf. Jadi di dalam 5 paragraf tersebut aku pecah menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Jadi setiap bagian ada poin-poin tersendiri yang dibahas di dalamnya seperti itu. Semisal nih semisal nih contoh eh, satu judul tentang fortifikasi garam berbasis flavonoid sebagai pencegahan penyakit kardiovaskular. Jadi aku langsung paparin contohnya ya biar enak ngejelasinnya. Nah, di bagian awal apa saja yang aku bahas di situ? Biasanya aku menuliskannya dari bagian umum ke khusus. Jadi umum secara garis besar dulu. Aku meng-highlight satu permasalahan di situ, yaitu adanya penyakit kardiovaskular. Nah, cuman ada satu hal nih, ada satu program yang biasanya teman-teman jadikan gagasan utama dalam menyusun latar belakang, yaitu adanya program SDGs yang apa namanya, yang menjadi satu apa poin atau peran teman-teman menyusun karya tersebut. Jadi kan salah satu pilar SDGs yaitu menjamin kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi kesehatan di Indonesia sendiri masih mengalami beberapa ragam permasalahan. Salah satunya yaitu kasus penyakit kardiovaskular. Jadi di bagian awal aku menyampaikan apa namanya? Menyampaikan secara garis besar gambaran umum dari program yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun dalam kenyataannya masih ada permasalahan yang sering terjadi, bahkan ada beberapa juta kematian berdasarkan data akibat dari penyakit tersebut. Jadi di bagian paragraf 1 dan paragraf 2 masih membahas gambaran umum keterkaitan dari judul yaitu adanya penyakit yang sering dialami oleh masyarakat kita. Dan dilanjutkan ke bagian utama, sedikit menawarkan solusi yang kita berikan di situ. Jadi untuk penyakit kardiovaskular tersebut aku menawarkan dengan cara pencegahan melalui konsumsi garam. Akan tetapi garamnya ini kan harus berbeda nih dari garam-garam biasanya. Karena kalau gak ada bedanya, konsumsi garam berlebih pun kan dapat meningkatkan masalah lagi, mulai dari hipertensi dan lain sebagainya. Nah, garam yang bagaimana yang aku usung untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini, garam yang difortifikasi, yaitu garam yang ada penambahan mikronutriennya melalui
melalui apa atau memanfaatkan apa sehingga garam itu beda melalui yang namanya kandungan senyawa flavonoid yang tadi juga disebutkan di judul. Jadi untuk solusi yang kita tawarkan biasanya aku menggunakan dua hal. Yang pertama, hal tersebut banyak banyak kelimpahannya banyak akan tetapi tidak dimanfaatkan dan ketika dimanfaatkan memiliki kepentingan yang bisa dipakai di berbagai hal seperti itu. Jadi itu yang dapat kita highlight dalam mengambil solusi tersebut. Dan ketika di bagian akhir itu bagian klimaks antara permasalahan yang ada dan solusinya bagaimana aku rangkum lagi di bagian akhir untuk menjadikan tujuan dari solusi yang aku tawarkan seperti itu teman-teman. Dan untuk penyusunan latar belakang itu sendiri pastinya ada alurnya biar keterkaitan antara paragraf satu dan paragraf yang lainnya tetap berkesinambungan. Jadi tidak apa ya, tidak maju mundur. Dan untuk hal tersebut, biasanya aku menentukan satu kalimat dulu nih, satu kalimat inti di dalam satu paragraf. Semisal tadi yang di paragraf pertama tentang SDGs. Jadi, pokok dalam paragraf pertama, pokok pembahasannya hanya tentang SDGs saja. Ditandai dengan adanya kalimat inti itu tadi. Misal nih, contohnya, SDGs merupakan program pemerintah yang dicanangkan pada tahun 2030 seperti itu teman-teman. Jadi sudah ada gambaran bahwasannya SDGs merupakan program yang harus terrealisasi itu tadi dan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat selanjutnya sebagai penjabaran seperti ini termuat dalam peraturan apa, didukung oleh data apa, dan lain sebagainya. Dan di akhir paragraf itu pastinya ada yang namanya kalimat penghubung untuk meng-highlight paragraf selanjutnya. Jadi tetap ada kesinambungan antara paragraf yang satu dan paragraf yang lain. Misal nih, paragraf yang kedua, tadi kita membahas tentang penyakit kardiovaskular. Berarti highlight untuk paragraf selanjutnya itu bagaimana sebagai kalimat penghubung. Bisa kita menyatakan akan tetapi kesehatan masyarakat masih mengalami berbagai masalah seperti salah satunya penyakit kardiovaskular. Nah, baru ketika masuk di paragraf kedua itu tadi kita mengambil satu kalimat inti lagi yaitu tentang penyakit kardiovaskular yang dijelaskan secara rinci mulai dari permasalahannya apa, dampaknya bagaimana, seperti itu. Dan itulah yang biasanya aku lakukan untuk menyusun di bagian latar belakang. Dan selanjutnya di bagian pembahasan juga ada tiga hal yang aku tuliskan. Yang pertama, gambaran umum konsep. Memang di latar belakang tadi telah disebutkan ya kita mengusungkan inovasi apa, cuman di bagian pembahasan ini ditulis lebih rinci lagi apa yang kita tawarkan di awal untuk memperjelas di bagian latar belakang yang hanya kita tampilkan sedikit. Dan ketika kita ketika kita sudah menjelaskan gambaran umumnya secara rinci itu seperti apa, kita dapat menggambarkan realistis gagasan tersebut. Artinya, dapatkah gagasan kita ini dilaksanakan atau bagaimanakah cara program kita ini dapat berlanjut atau dapat diterapkan di masyarakat nantinya. Dan ketika kita membuat satu karya juga ada yang namanya prosedur dalam pembuatannya ya. Itu bisa teman-teman juga masukkan di bagian pembahasan. Semisal kita ngambil subtema pangan, kita bikin suatu produk kan pastinya ada prosedur untuk membuat produk tersebut itu juga dibahas di dalam struktur yang kedua yaitu bagian pembahasan dan implementasinya seperti apa. Disasarkan untuk siapa, mulai dari rentan usia, jenis kelamin, daerah mungkin ada satu daerah yang bisa teman-teman ambil sebagai sampel untuk penerapan dari inovasi yang kita buat seperti itu teman-teman. Dan juga pastinya ada
kesinambungan antar paragraf juga di bagian pembahasan. Dan untuk yang terakhir, penutup yaitu penyatuan dari masalah yang ditawarkan, masalah yang ada, solusi yang ditawarkan, dan tujuannya untuk apa masalah tersebut diselesaikan itu aku kutip di bagian penutup sebagai kesimpulan yang apa namanya yang bertujuan untuk sebagai ajakan yang nantinya bisa diterapkan untuk kehidupan kita. Dan di bagian penutup pastinya sebagai kesimpulan yang apa namanya tidak terlalu panjang ya karena kita sudah membahas secara luas dan secara rinci di bagian latar belakang serta pembahasan. Penutup harus memberikan pemahaman lagi bahwasannya ini loh yang akan saya gagaskan, ini loh yang akan saya buat nantinya seperti itu teman-teman. Dan dalam penyusunan karya esai sendiri pastinya tidak hanya selesai dalam satu kali kita menulis. Ada yang namanya tahap revisi. Eh, Terkadang ketika kita sudah menyusun latar belakang, ada kalanya kita kurang puas nih. Mestinya masih diatur-atur lagi sehingga apa yang kita buat itu menjadi kompleks dan benar-benar padat pokok pembahasannya seperti itu. Dan pastinya ketika menyusun yang namanya esai ada yang sudah melakukan penelitiannya dan juga ada yang sebatas ide kan. Kalau hanya sebatas ide, berarti kita perlu pendukung dengan adanya data-data dari studi literatur yang kita kumpulkan sebelumnya. Dan juga kita harus membandingkan atau mencari-cari nih eh, judul yang hampir mirip dengan inovasi yang kita buat. Seperti itu, sebagai modifikasi atau improvisasi dari gagasan yang kita ambil biar tidak sama ataupun menjadi keterbaruan nantinya. Dan selanjutnya itu yaitu masuk tahap presentasi. Seperti teman-teman sekarang ini ketika sudah menjadi finalis kan ada yang namanya tahap presentasi. Untuk tahap presentasi sendiri bisa teman-teman mempersiapkan dengan cara membuat skrip pastinya ya dari media yang kita buat ada yang pakai media poster maupun media PowerPoint. Jadi dari isi kedua media tersebut kita jadikan skrip yang pastinya tidak sama. Dari media tersebut hanya meng-highlight sedikit yang akan kita sampaikan secara rincinya bisa teman-teman paparkan dari skrip yang dibuat nantinya. Dan untuk kelancaran presentasi biasanya itu bukan harus sih, tergantung teman-teman enaknya seperti apa. Kalau aku sendiri pastinya harus membaca berulang dan memahami apa sih yang akan kita sampaikan nantinya dan memperbanyak kosakata. Kosakata dari skrip yang kita buat. Jadi untuk mengantisipasi misal nih ketika kita grogi ataupun ada kendala, kita tidak hanya ingat satu kata saja atau tidak hanya ingat satu kalimat. Jadi ada kalimat lain yang bisa memperjelas atau langsung melancarkan presentasi kita nantinya. Dan yang kedua pastinya eye contact dengan juri itu tetap dijaga untuk menarik minat perhatiannya dalam menyimak pemaparan yang kita bahas, pemaparan yang kita sampaikan seperti itu teman-teman. Dan ketika tahap presentasi juga pastinya ada tanya jawab dan ketika tanya jawab itu sendiri kita harus memahami pertanyaan yang diajukan dan kita harus menjawabnya secara lugas. Karena ketika kita menjawabnya dengan panjang, itu akan mengurangi waktu kita dan meminimalisir eh, apa ya, meminimalisir untuk juri itu bertanya. Akan tetapi teman-teman seharusnya bisa mengambil poin dari situ bahwasanya ketika juri semakin banyak bertanya, otomatis semakin paham dan menjadi poin juga nantinya di dalam penilaian.
Dan yang terakhir terkait masalah pendanaan di kampus ya, ketika kita berangkat pastinya kita mengajukan pendanaan ke kampus. Jadi untuk pendanaan itu sendiri gak disusun ketika kita udah lolos, tetapi memang disusun sejak kita eh, mengusungkan tema atau mengusungkan judul di awal. Karena ada beberapa ada beberapa kriteria ya. Kadang ketika kita mengajukan langsung di ACC, kadang juga ada seleksinya. Nah, tapi kebanyakan ini ada seleksinya. Jadi dari kampus sendiri untuk memberangkatkan teman-teman mahasiswa itu diseleksi dulu. Karena kan yang berangkat gak cuma satu dua tim, tapi ada beberapa dan event yang diikuti juga banyak. Jadi dari pihak kampus sendiri pun menyeleksi. Sebelum kita presentasi di luar, kampus juga mempersiapkan teman-teman mahasiswa untuk mengetahui ide yang akan mereka angkat di mana di lombanya nanti. Jadi dari awal pun harus kita persiapkan dengan baik apa yang akan kita buat dan kita menyusunnya dengan struktural yang lengkap juga nantinya dan kita menyampaikan dengan penuh rasa percaya diri bahwasanya kita udah siap untuk lomba, kita udah siap untuk presentasi sehingga dapat memperbesar kemungkinan kita untuk diajui pendanaannya. Seperti itu, teman-teman. Itu saja dari saya. Bisa dilanjut oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Lailatul atas pemaparan materi yang sangat insightful. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan sebelum kita memulai sesi tanya jawab, izin konfirmasi terlebih dahulu kepada Kak Lailatul. Apakah pertanyaannya nanti akan dijawab secara langsung satu persatu atau dikumpulkan terlebih dahulu lalu dijawab secara sekaligus? Satu persatu aja, Kak, boleh. Biar langsung diskusi kita nantinya. Baik, Kak. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand, menyalakan kamera dan mikrofon saat dipersilakan. Dan teman-teman nantinya diharapkan, kembali saya ingatkan, untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat dan sesuai dengan tema coaching klinik kita pada malam hari ini. Dan yang perlu diperhatikan sekali, untuk pertanyaan di luar materi, seperti teknik kegiatan dan juga administrasi, dapat disampaikan dan ditanyakan melalui admin WhatsApp Sentosa Foundation atau IDFS 5. Baik, kita akan buka dua sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, untuk setiap sesi kita akan buka tiga penanya. Jadi untuk teman-teman, kita punya enam penanya di kedua sesi. Di sesi pertama, kita buka untuk tiga penanya. Silakan teman-teman. Oke, kita sudah punya beberapa penanya. Eh, Langsung aja dari Kak Enggal Titah Legowo dari Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan Kak untuk bertanya. Di on kan mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angel Italogowo dari mahasiswa dari UNY, izin mengajukan pertanyaan. Teruntuk ini apa? Finalis waiting list itu kelanjutannya gimana ya Kak? Itu tetap lanjut apa eh, tetap mundur? Soalnya apa pengumumannya belum ada email. Terima kasih. Oke, baik Kak. Mungkin kalau pertanyaan yang ini bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp dari admin Sentosa Foundation atau IDFS 5 ya Kak. Oke, untuk pengumumannya tanggal 26 Kak. Untuk wait. Oke, berarti masih eh di sesi tanya jawab kita masih punya di sesi tanya jawab pertama kita masih punya tiga penanya. Langsung aja Kak Fadli Faturrahman Faizal, silakan Kak dari Universitas Indonesia. Halo Kak,
Kenalin, nama saya Fadli Fathurrahman Faisal dari Biologi UI. Pertama-tama terima kasih Kak atas materinya yang sangat insightful. Saya juga baru dengar kalau ternyata kita bisa mengajukan dana ke kampus ya kalau ada perjalanan seperti itu. Eh, terus langsung aja ke pertanyaan saya. Saya sudah pernah ikut yang lomba esai ya beberapa kali, tapi apa ya, idenya itu lebih kayak sangat hipotesis gitu, bukan kayak fokus pada pemaparan fakta, tapi ada sesuatu produk yang mau dibuat, tapi ini belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, kadang-kadang saya juga mendapati karya esai yang lolos seperti itu, tapi untuk bisa membuat esai yang bagus seperti itu, yang mana mengusulkan produk, eh, apa saja Kak yang harus dipersiapkan di dalam isi esainya? Apakah harus eh, ada analisis tertentu juga selain tinjauan literatur atau seperti apa Kak? Baik, Kak Laila, apakah sudah jelas pertanyaannya? Izin konfirmasi ya, berarti pertanyaannya ketika kita membuat esai akan tetapi eh, belum ada ya sebelumnya. Iya Kak. Jadi apa yang perlu dipersiapkan untuk menyusun seperti itu. Oke, jadi ketika kita membuat suatu produk misalnya sebagai contoh, akan tetapi belum ada yang membuat sebelumnya. Jadi selain dari pastinya kita diperkuat dengan studi literatur dan untuk lebih menjelaskan dari studi literatur itu tadi, bagaimana sih cara membuatnya? Yang pertama, bagaimana cara membuatnya? Setelah itu, kenapa hal itu digunakan dan kenapa hal itu digunakan? Dan pastinya di situ teman-teman menjelaskan manfaatnya. Jadi dari hal yang kita gunakan sebagai solusi itu aku lupa tadi sudah menyebutkan apa enggak yang pasti. Oh sudah. Apa namanya? Kelim- Ketersediaannya banyak dan pastinya kurang dimanfaatkan. Jadi dari hal tersebut bisa kita tuliskan untuk lebih memperkuat gagasan kita. Seperti itu. Apakah ada sanggahan dari Kak Fadli? Iya, eh, mungkin saya nambahkan lagi ya. Kalau misalnya produk ini yang kita usulkan supaya dia menjadi lebih realistis gitu Kak, bagi eh, juri dan bilang, oh ini betul-betul bisa apa dilakukan kalau mau dilakukan gitu. Kira-kira apa kriteria yang diperlukan dalam esai supaya dia bagus gitu Kak nilainya? Oke, biasanya kita juga harus menyertai gambaran ya. Misal dari produk pangan, kita membuat kemasannya seperti apa, produknya bagaimana, misal itu kita dalam satu teknologi itu rancangannya seperti apa. Jadi, gambaran dari apa yang kita buat juga ditampilkan di dalam karya kita. Jadi di dalam esainya itu nggak cuma tulisan bahwasanya kita membuat ini, tetapi ada produk yang kita buat ditampilkan di dalam esai tersebut. Bagaimana Kak Fadli? Alhamdulillah sudah jelas Kak. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih, Kak. Untuk penanya kedua, silakan Kak Kristi Aquila Narimo untuk on cam dan juga on mic. Oke. Selamat malam, Kak. Ini saya tuh mau eh, mengenai hal presentasi. Gimana sih eh,
agar presentasinya tuh kelihatannya tuh lebih bagus, strateginya biar bisa menang presentasi. Itu kalau presentasi berapa menit ya? Sebelumnya mohon maaf tadi suaranya putus-putus, Kak. Ya tadi saya kaget, Kak. Oke, batuk-batuk gitu. Strateginya itu agar menang presentasi itu harus berapa menit ya? Gimana Kak? Kak Lailatul, apakah terdengar dengan jelas pertanyaannya? Masih masih kurang jelas, Kak. Mungkin bisa dituliskan di kolom komen. Udah. Oke, Kak Kriti mungkin bisa dituliskan. Kurang lebih bagaimana? Mana? Oke, sebentar. Strategi. Oh, strategi dalam presentasi supaya bisa menang lomba. Ada yang kelewat tadi untuk presentasi ya. Jadi ketika Iya, waktu presentasi, Kak, mau. pastinya kita dibatasi dengan yang namanya waktu. Nah, kita harus paham porsinya presentasi, porsi pembagian presentasi kita mulai dari latar belakang, tujuan manfaat, kesimpulan, sama prosedur dan kesimpulan. Di bagian mana sih kita harus meng-highlight hal-hal yang sekiranya penting. Jadi strateginya selain kita memahami berapa lama waktu presentasi agar pas waktunya. Terus yang kedua, menjaga intonasi dan artikulasi presentasi kita untuk tetap jelas, tetap apa namanya? Tetap selain tetap jelas dan juga memiliki power, dan selain itu juga menjawab pertanyaan dengan lugas ketika ada yang namanya sesi tanya jawab dari juri. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Kristi. Bagaimana Kak Kristi? Apakah sudah terjawab atau ada tanggapan? Jelas, jelas. Oke, baik. Kita lanjut ke penanya terakhir di sesi pertama. Oke. Silakan untuk Kak Putra dari Politeknik CWE. Silakan Kak. Assalamualaikum, mohon maaf Mas dan kakak pemateri dan teman-teman lagi saya lagi tidak bisa open cam karena monitor saya tidak mendukung. Aku boleh saya lanjut Baik, Mas. boleh silakan. Izin bertanya Kak. Selama ini maaf sebelumnya begini Kak, ketika esai kita sudah jadi nih dan kita masuk ke tahap presentasi, kita sudah mengumpulkan banyak data-data sesuai esai kita. Dan ternyata saat waktu sesi presentasi, kita itu memiliki citasi lain itu, Kak. Kita ternyata waktu kita udah jadi, ternyata kita ini punya nih citasi lain atau bukti lain. Jadi pertanyaan saya, di saat presentasi, apakah kita boleh apa ya memberikan ini tambahan citasi ataupun pendapat lain gitu di luar dari esai kita? Begitu, Kak. Terima kasih. Baik, gimana Kak? Apakah pertanyaan sudah jelas? Sudah, Kak. Izin Oke. menjawab ya. Ketika kita mau menambahkan referensi terbaru, pada saat presentasi yang pastinya referensi tersebut masih ada kaitannya dengan ide yang kita buat, masih ada kesinambungannya seperti itu. Cuman perlu diketahui juga teman-teman, pada saat kita sudah maju presentasi kan sebelumnya sudah mempersiapkan media dengan skripnya yang akan kita bawakan. Nah, ketika ada tambahan tersebut tidak mengganggu apa ya, model awal teman-teman yang akan disampaikan, nggak apa-apa. Tetapi ketika sudah mempersiapkan dengan bagus, ada tambahan, membuat teman-teman masih
apa ya, mengubah lagi itu mungkin bisa di disanggah dulu, bisa ditaruh dulu. Yang penting sebelumnya teman-teman sudah eh, apa ya, sudah mempersiapkannya dengan berbagai referensi yang bisa menjadi acuan dalam penyusunan karya esai seperti itu, Kak Putra. Ya, izin Kak menanggapi. Dan untuk metode menyampaikannya itu bagaimana ya Kak? Karena kan kita ada tambahan gitu, selain yang ada di dalam esai yang kita up gitu Kak. Untuk tambahannya itu di bagian mana dulu Kak? Di bagian permasalahannya atau di bagian solusinya seperti itu. Ketika ada tambahan, ada kalimat yang mau kita masukkan, berarti kan kita harus menggabungkan dengan kalimat yang sudah ada sebelumnya. Biar biar tidak rancu dan tetap ada keterkaitannya antara yang sebelumnya dengan yang baru dibuat seperti itu. Jadi penyampaiannya tetap dimasukkan di bagian yang berkaitan. Misal nih, kakaknya menyampaikan di bagian permasalahannya bahwasanya data terbaru mengungkapkan adanya sekian persen permasalahan ini. Jadi bisa kakak tampilkan di bagian awal pada saat presentasi latar belakangnya seperti itu. Misal nih Kak, kita nih Bagaimana? sebagai bukti bukti untuk solusi kita. Bukti kita tuh ada beberapa, misalnya tiga citasi atau tiga jurnal yang mendukung karya ilmiah. Kemudian ternyata kita nih baru menemukan dua nih Kak untuk memperkuat bukti solusi kita. Itu kita waktu presentasi menyampaikannya bahwasannya kita ada tambahan atau langsung kita sampaikan aja gitu Kak, tanpa bilang kalau ada sebenarnya ada tambahan selain dari karya kita esai tersebut. Langsung saja Kak, kita tambahin sebelum kita memulai presentasi. Karena ketika waktunya udah dimulai kan itu waktunya teman-teman memaparkan. Jadi sampaikan saja di situ eh, tanpa harus menambahkan bahwasanya ini ada referensi baru seperti itu. Baik Kak, terima kasih sudah jelas sekali. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab pertama kita cukupkan dan kita buka untuk sesi tanya jawab kedua. Kembali kita buka untuk tiga penanya. Silakan untuk teman-teman menggunakan raise hand. Oke, sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, kita sudah punya satu pertanyaan nih Kak. Oke, kita sudah punya pertanyaan di kolom komentar dari Kak Ulima Zada Kusbawanto dari Universitas Darussalam Gontor. Mohon maaf Kak, izin mic tidak bisa. Oke. Izin bertanya lewat chat, kalau di esainya saya tidak mencantumkan prototipe produknya, akan tetapi di PPT nantinya saya ingin mencantumkan prototipe, apakah itu bisa Kak? Nah, itu seperti apa Kak? Oke, izin menjawab ya untuk Kak Ulima dari Unida. Jadi boleh saja kita mencantumkan prototipenya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita juga harus memahami kriteria penilaian. Kriterianya lebih besar di bagian karya atau lebih besar di presentasi. Semisal nih kriteria penilaiannya lebih besar di presentasi, bakal bagus sekali ketika kakaknya mencantumkan prototipe yang sampai yang kakaknya buat di PPT-nya seperti itu. Cuman semisal nanti bisa dibuat dari awal, dua-duanya dicantumkan itu akan lebih baik, Kak. U5. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Baik, sudah terjawab Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Kak Sheila Malita dari SMA Negeri 1. Mana? Oke, silakan Kak untuk on cam dan juga on mic. Halo, halo Kak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Sela Malita Dewi Pratiwi dari SMA Negeri 1 Kota Kediri. Di sini saya izin bertanya mengenai poster, Kak. Untuk presentasi itu yang dimasukkan apa aja dan bagaimana yang biasanya untuk menarik juri gitu. Gitu.
Baik, Kak Sela izin menjawab ya. Jadi di poster yang akan kita masukkan itu apa saja, pastinya disesuaikan dengan karya esai yang kita buat. Ya secara umum pasti ada latar belakang, tujuan, prosedur atau mekanisme dari solusi yang kita tawarkan, dan kesimpulan. Dan selain isi yang kita masukkan di situ, desain yang sesuai juga diperlukan. Misal nih tentang edukasi, berarti kan disesuaikan dengan tema yang teman-teman angkat seperti itu. Terus porsi antara tulisan dan gambar juga dipertimbangkan nantinya ketika teman-teman membuat poster. Dan satu lagi eh apa namanya? Tidak banyak di satu satu apa namanya pokok pembahasan saja. Misal nih memang latar belakangnya banyak, tapi juga harus memberikan porsi yang lain juga biar tidak timpang ketika dilihat nantinya oleh juri. Seperti itu, Kak Sela. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, kita masih punya satu penanya lagi, satu kesempatan untuk satu penanya lagi di sesi yang kedua. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Oke, teman-teman. Jadi, ini merupakan kesempatan buat teman-teman untuk menggali lebih dalam lagi terkait bagaimana tips, bagaimana cara menyusun esai, bagaimana cara ketika presentasi. Nah, ini tuh waktu yang pas banget buat teman-teman bertanya sebelum nanti teman-teman akan melakukan presentasi secara langsung di hadapan dewan juri. Jadi buat teman-teman manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung Kak Laila Tulutnya juga mau berbagi kepada kita semua. Oke, kita sudah punya pertanyaan terakhir dari Kak Siti Faizah dari ULM. Oke, berdasarkan pengalaman Kak Lailatul, bagaimana cara menyusun esai yang menawarkan jasa dan juga argumen yang dibawakan itu apakah bisa dipercaya oleh audiens dan juga benar-benar bisa terlaksana? Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak Siti Faizah. Ketika kita menyusun esai yang menawarkan jasa, pastinya jasa itu sebelumnya sudah ada atau tidak, Kak. Nah, misal sebelumnya sudah ada, teman-teman harus mencari celah, bukan kesalahan sih, celah kekurangannya di mana, dan eh, keterbaruan apa dari jasa yang teman-teman tawarkan yang menjadi jasa yang sudah ada dan yang akan dilaksanakan seperti itu. Sehingga pastinya nanti dari jasa yang baru ini lebih memudahkan untuk diminati, untuk dipakai oleh orang lain sehingga bisa menarik audiens lainnya atau menarik minat juri seperti itu. Bagaimana Kak Siti Faisah? Bagaimana Kak Siti Faiza? Apakah sudah terjawab? Baik. Waduh, sepertinya masih banyak yang ingin bertanya ini. Oke, sebentar kita lihat waktu dulu teman-teman. Dari Kak Lailatul sendiri, bagaimana Kak? Apakah masih ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman atau mungkin jika ada kesibukan lain, mungkin teman-teman bisa menghubungi via DM atau bagaimana Kak? Boleh dilanjut dulu Kak? Oke, berarti kita lanjut pertanyaannya. Iya Kak, boleh. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ileni dari Semansa. Izin bertanya Kak, saat presentasi apakah harus membawa produknya? Jadi untuk tahap presentasi kita membawa produknya atau tidak itu disesuaikan lagi ketika teman-teman misalnya sudah membuat, silahkan dibawa itu juga lebih baik kadang menjadi poin plus
Jadi tidak hanya berdasarkan gambaran karyanya saja, tetapi ada produk yang dilihat oleh juri nantinya. Akan tetapi juga dibaguskan di cara penyampaian presentasi, karena jangan sampai cuman bawa produk aja, tetapi pada saat presentasi teman-teman kurang persiapan seperti itu. Jadi boleh sekali membawa produk nantinya. Bisa dilanjut, Kak. Baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Anabel. Jika diberi waktu 10 menit, untuk komposisi waktunya seperti apa Kak? Terkait pendahuluan, isi, dan sebagainya. Untuk pembagian proporsi. Oke, untuk pembagian porsi 10 menit itu kan lumayan lama ya. Jadi teman-teman kadang kan presentasinya tidak sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga. Dan untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin, ketika kita belajar, kita harus tahu nih teman kita berhenti di part mana. Jadi ketika udah selesai, langsung langsung saja ditimpali oleh kita. Dan untuk porsi pembagiannya bisa disesuaikan dengan karya teman-teman. Jadi misal di bagian prosedur atau mekanismenya lebih banyak, berarti di bagian yang lebih sedikit antara tujuan sama kesimpulan bisa diperpendek untuk durasi waktunya seperti itu. Cuman yang pastinya makan waktu sedikit lebih banyak itu di bagian pendahuluan memang sama prosedur. Jadi pada tahap awal pengenalan mulai dari pengangkatan isu permasalahan yang ada, terus penawarannya bagaimana, kan benar-benar diuraikan nih di tahap pendahuluan. Jadi memiliki waktu yang lebih banyak nantinya buat dipersiapkan. Untuk yang lain bisa di apa namanya disesuaikan lagi biar pas dengan waktu yang ditentukan oleh panitia. Seperti itu, Kak. Oke. Hmm, oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, karena ini ada yang menggunakan fitur raise hand, mungkin kita bisa dahulukan terlebih dahulu. Dari Kak Desinta dari UNESA, silakan Kak. Mungkin bisa on cam dan juga on microphone. Cek permisi Kak, apa suaranya terdengar? Terdengar Kak. Iya. Em, tapi maaf sebelumnya Kak, kalau misalkan tidak bisa on cam karena sedang berhalangan. Izin Kak, saya untuk ingin menanyakan terkait nanti waktu presentasinya Kak. Nah, nanti kan waktu presentasi itu kan nanti ada sesi tanya jawab ya Kak ya. Nah, itu gimana eh, caranya supaya waktu sesi tanya jawab itu kita tidak apa ya istilahnya. Biasanya kan kayak juri itu kalau misalkan tidak mendapatkan jawaban yang benar-benar sesuai sama yang dia inginkan itu pasti dia akan terus mendesak gitu loh Kak. Nah, itu eh, gimana solusinya biar kita tuh bisa apa namanya bisa menanggulangi seperti itu Kak. Soalnya ini saya kan apa namanya punya pengalaman seperti itu. Jadi eh, kayak apa ya punya langkah antisipasi gitu Kak supaya bisa apa namanya bisa menjawab seperti apa yang dimau juri seperti itu. Apakah bisa menjawab Kak? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Iya, terima kasih Kak. Oke. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita menjawab harus jelas ya Kak, tidak terlalu panjang. Jadi untuk mengantisipasi misal ada sanggahan lagi dari juri, kita masih ada waktu buat menjawabnya lagi seperti itu. Misal apa namanya? Memang pertanyaannya jawabannya panjang, teman-teman bisa meringkasnya lagi dengan waktu yang cepat ya seperti itu. Dan menyampaikannya dengan percaya diri untuk menarik pemahaman juri. Karena terkadang eh,
apa namanya jawaban kita sudah jelas nih, akan tetapi kita pembawaannya kurang. Jadi bakal mempengaruhi juri untuk mempertanyakan lagi dari apa yang kita sampaikan seperti itu, Kak Desinta. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya izin menambah satu pertanyaan lagi, apa boleh gitu Kak? Jadi sepengalaman kami yang di NNCC Jogja itu, eh, pertanyaan kita emang mungkin kurang lebih tiga ya. Nah, itu saya lihat dibandingkan kelompok lain, tim lain itu pertanyaan kita itu semakin dikit gitu ya. Terus dibandingkan kelompok-kelompok lain, tim-tim lain itu dia itu lebih banyak gitu. Terus sempat dulunya itu kami minder gitu, kami insecure kok pertanyaan kita itu lebih dikit gitu ya. Nah, apakah semakin banyaknya pertanyaan atau lebih dikit pertanyaan yang diberikan oleh juri itu juga berpengaruh pada penilaian penilaian ketika sesi pertanyaan begitu, Kak? Baik, izin menjawab ya. Jadi untuk banyak atau tidaknya apa namanya pertanyaan mempengaruhi penilaian atau tidak itu lebih ke bagaimana nanti menjawabnya. Jadi misal pertanyaannya banyak tapi tidak terjawab dengan sempurna kan otomatis ada range-nya juga untuk juri itu menilai. Tetapi ketika pertanyaannya banyak dan dijawab dengan bagus, otomatis kan juga menambah penilaian dari para dewan juri seperti itu. Dan untuk untuk juri tersebut lebih meminimalisir pertanyaannya, pastikan kita memberikan pemahaman yang lebih pada saat proses presentasi seperti itu. Jadi kan biasanya presentasi lebih banyak nih waktunya daripada tanya jawab. Jadi kita benar-benar uraikan apa yang kita buat di situ dan ketika tanya jawab hanya sedikit ketidakpahaman dari yang teman-teman sampaikan sebelumnya untuk meminimalisir jumlah yang akan disampaikan oleh juri. Seperti itu, Kak Desinta. Baik, terima kasih Kak, bisa dipahami. Baik. Kita bisa lanjut, Kak. Kita masih punya beberapa pertanyaan lagi. Oke, Oke. boleh dua pertanyaan terakhir, Kak. Oke, boleh, Kak. Sebelumnya untuk pertanyaan dari Kak Tio dan juga Kak Ulima terkait teknik presentasi maupun PPT dan sebagainya itu nanti kita bakal ada technical meeting lagi. Kita bakal ada Zoom untuk technical meeting. Jadi buat untuk pertanyaan terkait PPT, terkait posternya seperti apa, terus juga durasi presentasi, durasi tanya jawabnya seperti apa, itu nanti akan dibahas ketika technical meeting. Nah, oke seperti itu. Tinggal ditunggu aja waktu technical meetingnya, Kak. Oke, kita punya dua pertanyaan lagi. Ini dari Kak Afazena Atkia dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Oke. Hmm, Nah, kalau misalnya presentasinya pakai PPT nih, Kak. Nah, untuk PPT yang dicantumin di PPT-nya itu, apakah poin-poin pentingnya saja itu tidak masalah? Gimana, Kak? Oke, Kak. Pertanyaan dari Kak Afasena ya. Iya, Kak. Kak Afazena. Tidak masalah jika teman-teman menyantumkan poin pentingnya saja karena penjabarannya nanti di tahap presentasi seperti itu. Dan memang alangkah baiknya di poster ataupun PPT lebih menarik ketika kita memaparkan poinnya saja, akan tetapi poin yang dituliskan itu jelas. Jadi tidak terlalu banyak tulisan yang kita tampilkan. Karena di dalam porsi poster atau PPT nanti kita bisa menampilkan gambar yang mendukung, misal di latar belakang tentang grafik kesehatan atau di bagian prosedur tentang tahapannya apa saja bisa dimasukkan juga seperti itu.
Bagaimana Kak Afazena? Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, saya Zak dari SMA Al-Azhar. Izin bertanya Kak, untuk jumlah rumusan masalah yang baik itu sebaiknya ada berapa? Untuk rumusan masalahnya sendiri, kalau di esai, aku itu langsung masukkan di bagian latar belakangnya, Kak. Beda lagi misal nanti ketika kakaknya buat skripsi itu yang ada poin-poinnya yang dijabarkan tersendiri untuk bagian rumusan masalahnya. Jadi untuk di esai sendiri, kalau dari aku langsung dimasukkan di bagian latar belakang sebelum menawarkan solusi atau ketika teman-teman memiliki penulisan yang dari khusus dulu bisa apa namanya rumusan masalahnya di akhir disesuaikan dengan gaya kepenulisan teman-teman masing-masing. Seperti itu Kak, Kak Syah. Bagaimana Kak Zak? Apakah jawabannya sudah, pertanyaannya sudah terjawab? Oke, kita anggap sudah terjawab. Em, oke, sebentar. Oke. Nah, teman-teman, karena sesi webinar dan juga sesi tanya jawab kita sudah selesai, mungkin untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait esai dan sebagainya, gimana nih Kak Lailatul? Apakah bisa melalui DM Instagram atau bagaimana Kak? Oh, boleh saja Kak. Kalau misal teman-teman ada Oke. yang mau didiskusikan lebih lanjut, kita belajar bareng di sini. Dan terakhir dari aku, jika ada apa ya, ada banyak kesalahan dari tadi yang aku sampaikan, aku mohon maaf karena aku ya juga masih belajar dan buat teman-teman semangat untuk nantinya di IDEA Fest 5. Oke. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanya boleh banget untuk diskusi dengan Kak Lailatul melalui DM Instagram ya Kak. Itu @lailatul_mukodimah. Boleh nih teman-teman untuk di-follow, nanya-nanya terkait esai dan sebagainya. Oke, sebelum kegiatan ini kita tutup, mungkin dari Kak Lailatul bisa disampaikan sekali lagi closing statement-nya Kak atau kata-kata penyemangat untuk para finalis Idea Fest 5. Untuk closing statement atau kata penyemangatnya tadi sedikit saya tampilkan di PPT ya, yaitu juara bukan Oh, tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling siap. Jadi rancang strategimu untuk menang. Artinya teman-teman bukan hanya apa namanya bukan hanya dipersiapkan dari cuman satu dua kali untuk menyusunan karya, bisa teman-teman kaji lebih lanjut dan pastinya teman-teman harus tahu nih cara kalian menulis esai itu seperti apa, karena kita memiliki kriteria sendiri dalam menyusun esai, jadi kita harus tahu biar ketika menyusun itu menjadi lebih lancar. Misal teman-teman apa namanya lebih suka menguraikan dari hal yang mana dulu, atau bisa teman-teman disajikan dengan yang permasalahan atau solusinya dulu, itu bisa teman-teman pahami enaknya bagaimana dan nyamannya teman-teman seperti apa. Seperti itu, Kak. baik, terima kasih Kak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Lailatul atas kesediaan waktu, tenaga, serta ilmu dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada seluruh peserta dalam kegiatan webinar coaching klinik khusus finalis Idea Fest 5 pada malam hari ini. Materi yang disampaikan tentunya memberikan pemahaman yang sangat relevan dan juga aplikatif
khususnya dalam strategi menulis esai yang kompetitif, membangun ide yang kuat, serta berbagai pengalaman nyata dalam meraih prestasi dan juga pendanaan kampus. Nah, hal ini tentunya dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi seluruh finalis Idea Fest 5 dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi ke depannya. Nah, kami berharap ilmu yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan juga dapat menjadi inspirasi bagi seluruh peserta untuk terus berprestasi dan juga berkarya tentunya. Nah, teman-teman, sebelum acara webinar coaching klinik pada malam hari ini kita tutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi akhir kegiatan. Kami mohon sekali lagi untuk teman-teman untuk menyalakan kamera dan juga mengikuti arahan dari panitia dokumentasi. Silakan teman-teman untuk di on-kan kameranya, kita akan melakukan sesi dokumentasi akhir kegiatan. Silakan teman-teman, 1 menit untuk menyalakan kameranya. Oke, slide 1, 3, 2, 1. Slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Slide 4, 3, 2, 1. Slide 5, 3, 2, 1. Slide 6, 3, 2, 1. Slide 7, 3, 2, 1. Slide 8, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Oke. Nah, bagi teman-teman yang nantinya akan buat Instastory dari kegiatan kita pada malam hari ini, bisa banget untuk mention akun penyelenggara, yaitu @sentosa_foundation dan juga @ideafestival_. Dan juga mungkin bisa di tag kakak selaku moderator mewakili seluruh panitia Sentosa Foundation dan juga Idea Fest 5 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan. Saya Kakak Aris Nasaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.